Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Fora Veriga dengan NIM 241252147. Di video ini saya akan menjelaskan kemiskinan di kacamata filsafat berdasarkan link YouTube yang diberi oleh dosen pengampu saya, yaitu yang terhormat Bu Penny. Seperti yang kita ketahui, Jakarta merupakan kota metropolitan terbesar di Indonesia. Setelah tidak lagi menjadi ibu kota, Jakarta dalam proses menuju kota global. Akan tetapi untuk mencapai hal tersebut, masih banyak PR yang perlu ditinjau, salah satunya adalah kemiskinan. Data menunjukkan ada sebanyak 11 juta lebih penduduk di Jakarta, baik dari kelas atas maupun menengah ke bawah. Tapi mengapa bisa kemiskinan dan kesenjangan sosial di sana begitu tinggi? Subjek kemiskinan di sini adalah individu, yang mana merupakan orang-orang dari kelas ke bawah tersebut yang mengalami kemiskinan. Dan objek itu sendiri adalah kemiskinan, yaitu ketidaksetaraan yang dialami oleh subjek tersebut. Saya akan mengkaitkan hal ini dengan kebudayaan. Menurut Aliport Fernanda Lindsay, ada 6 kebudayaan, yakni teori ekonomi, estetika, sosial, agama, dan politik. Tapi untuk kasus ini, saya akan mengambil dari nilai sosial dan nilai politiknya. Menurut mereka, nilai sosial itu berhubungan kepada bagaimana hubungan antar manusia dan penekanan segi kemanusiaan. Sedangkan nilai politik adalah bagaimana kekuasaan dan pengaruh baiknya pada kehidupan masyarakat. Jika kita kaitkan pada video, subjek-subjek tersebut terlihat menaruh harapan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang substansif. Mereka berharap bisa mendapat lapangan pekerjaan dari pemerintah agar mereka lebih sejahtera. Ini menunjukkan kebudayaan politik yang mana politik menjadi salah satu pilar yang mengatur kesejahteraan masyarakatnya. Dan bagaimana nilai sosial menunjukkan aktor-aktor politik tersebut mengatur yang di bawahnya atau bisa dibilang para subjek tersebut. Nah, apakah mereka sudah berhasil mensejahterakan rakyatnya? Ini perlu dilihat kembali dari para subjek apakah mereka sudah melakukan yang terbaik untuk mencapai kesejahteraan sehingga mereka malah terjerumus kepada kemiskinan. Jika kita korelasikan, penyebab dari kesenjangan tersebut adalah harapan. Menurut Ernest Bloch dalam karyanya yang berjudul The Principle of Hope, harapan adalah dorongan untuk menggerakkan individu untuk melestarikan hidup dan mencari makna dalam keberadaan mereka. Kata Bloch, harapan memiliki dimensi sosial dan politik yang mana harapan dapat mendorong perubahan sosial yang lebih baik. Akan tetapi subjek tersebut berharapan tanpa berusaha. Mereka merasakan urbanisasi dan dengan percaya diri melakukan mobilitas tanpa adanya ilmu dan hanya membawa harapan. Sehingga saat mereka mencapai objek yang mereka rasakan adalah kekecewaan dan menyalahkan pemerintah. Tapi pada akhirnya mereka tetap menaruh harapan kepada pemerintah. Subjek tersebut harus melakukan survival demi bertahan di kota metropolitan. Maksudnya di sini adalah bagaimana mereka bersaing dan mencari pendidikan dan pekerjaan. Meski survival adalah dalam banyak bentuk, tapi mari kita garis bawahi untuk kasus di sini adalah kemiskinan. Kesalahannya adalah mereka tidak melakukannya saat sebelum mereka mendatangi urban. Maka balik kembali seperti yang saya katakan sebelumnya, subjek tersebut bertemu dengan objek karena datang hanya dengan harapan tanpa bekal, yakni ilmu ataupun pendidikan. Seseorang yang berpendidikan pasti sudah memiliki ilmu. Dan saat dia sudah punya ilmu, pasti dia akan tahu bagaimana caranya melakukan survival. Di sini untuk pendidikan sendiri bukan saya tekankan di pendidikan formal seperti sekolah. Pendidikan itu bisa didapat dari banyak bentuk. Apakah mereka berhak untuk menuntut pemerintah karena kemiskinan mereka? Menurut saya tentu saja tidak, tapi tidak sepenuhnya salah karena mereka sendiri yang memiskinkan dirinya. Bahkan saat mereka sadar mereka miskin tapi mereka tidak mau berusaha untuk berubah. Nah, pemerintah sendiri merupakan aktor yang menyetir masyarakat. Jadi saat pembangunan tidak merata, masyarakat tersebut tidak bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Tapi seperti saya bilang, pendidikan itu tidak hanya didapat dari pendidikan formal seperti sekolah. Banyak cara bisa kita dapatkan seperti internet atau baca buku atau lain sebagainya. Nah, tapi apakah pemerintah wajib membantu masyarakat tersebut? Tentu saja iya, karena subjek-subjek tersebut adalah rakyat yang mana memiliki hak untuk dibantu. Nah, salah satu caranya tadi adalah dengan pendidikan. Pemerintah wajib memeratakan pendidikan di seluruh negara agar masyarakatnya bisa maju dan bertahan. Tapi harus digarisbawahi, kesadaran subjek juga diperlukan karena ini semua kembali kepada individu masing-masing. Pierre Bourdieu berkata bahwa pendidikan berfungsi sebagai alat reproduksi kesenjangan sosial. Menurutnya adalah bagaimana sekolah bukan hanya tempat memperoleh pengetahuan, akan tetapi bagaimana hal tersebut sebagai tempat memperkuat sertifikasi sosial. Maka dari itu, salah satu cara untuk menangani masalah kesenjangan tersebut adalah adanya kesadaran individu dan bagaimana pendidikan berperan penting terhadap status sosial mereka. Nah, sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang salah, mohon maaf. Terima kasih.